Pernahkah kalian berpikir tentang asal-muasal sesuatu yang ada di sekitar kita? Seperti kenapa diciptakannya sendok, awal muasal terciptanya mie instan, atau sesuatu yang lebih besar lagi? Bagaimana alam semesta ini tercipta? Apakah kita sendirian di ruang angkasa yang begitu luas ini? Kali ini kita akan obrolin alam semesta. Alam semesta ini berasal dari gumpalan massa yang sangat amat padat dan panas. Kemudian karena tekanan yang panasnya memuncak, titik kecil itu mengalami ledakan yang disebut Big Bang. Menjadi serpihan alam semesta, tata surya, galaksi nebula, dan planet-planet yang terus mengembang. Dan faktanya, alam semesta terus berkembang, bahkan hingga hari ini. Oh ya, ledakan ini terjadi diperkirakan sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Teori ini didukung bahkan dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran, sebelum para ilmuwan menemukannya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dulu menyatu? Kami pisahkan antar keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Dan mengapa mereka masih tidak beriman? Kemudian muncul di benak kita seberapa luas alam semesta. Apakah alam semesta hanyalah ruang gelap tak berujung? Apakah kita manusia bisa mencapai dari ujung alam semesta? Sejauh ini, manusia memang sudah melakukan penelitian dalam mengkaji luasan alam semesta. Namun seperti fakta sebelumnya, alam semesta itu nyatanya terus berkembang. Contohnya, bulan terlihat sangat dekat apabila kita melihatnya di malam hari. Namun nyatanya, jarak antara bumi dan bulan jaraknya seperti 30 besaran bumi kalau dijejer. Ya seluas itu, namun itu jauh masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan jarak bumi dengan entitas lain yang ada di alam semesta ini. Sebelum itu, mari kita jernihkan pikiran dan kita lanjut mengarungi alam semesta ini dan memecahkan seberapa besar alam semesta ini. Kalau dihitung dengan luas lapangan sepak bola, sebagai ukuran jarak bumi dan bulan mencapai 3.844.000 lapangan kalau dijejer. Kalau kita berandai-andai lagi, atau sudah sekaya Babang Elon Musk, ingin pergi ke Mars dengan mengendarai mobil Tesla, kita baru sampai di Mars sekitar 256 tahun dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam. 250 tahun itu sebanding dengan rata-rata umur 8 regenerasi. Berarti anak-anak dari cicit-cicit kamulah yang kemungkinan dapat melihat permukaan langsung planet merah itu. Itu masih belum ada apa-apanya. Bagaimana kalau kita lebih jauh menjelajah ke ujung tata surya, yaitu planet Neptunus? Kalau kita tetap kekeh dalam pendirian, kita ingin menempuhnya dengan menggunakan mobil. Selamat, kalian akan baru sampai sekitar 5022 tahun kemudian. Yang berarti kamu seperti melewati waktu dari awal pembangunan piramida Mesir dan baru sampai hari ini. Apakah kalian pikir itu sudah ujung alam semesta? Belum. Ini semua baru awalan nyata. Kita barusan hanya membahas tata surya kita. Jauh menembus tata surya kita akan bertemu dengan objek manusia paling jauh yang pernah ada, yaitu pesawat Voyager 1 yang ada di luar angkasa. Pesawat Voyager 1 adalah wahana antariksa yang diluncurkan oleh NASA pada tahun 1977 sebagai bagian dari program Voyager. Voyager baru bisa dicapai 23.858 tahun apabila kita kembali menempuh perjalanan menggunakan mobil. Hitungan itu berlaku kalau Voyager itu sendiri mau diam dan menunggu kita. Karena faktanya, Voyager sendiri terus menjauh meninggalkan alam semesta dengan kecepatan tinggi, yaitu 61.500 km per jam. Dari sudut pandang Voyager, matahari tak ada bedanya dengan bintang kecil yang sering kita lihat di malam hari. Namun meskipun kecil kekuatan daya tarik matahari,
masih mampu menarik komet dan benda asing lain yang ada jauh di sekitarnya hingga membentuk gugusan area yang disebut Oort cloud. Dengan kecepatan Voyager yang gila, tadi Voyager nyatanya mampu keluar dari tata surya kita dalam waktu 35 tahun. Tapi kecepatan Voyager untuk bisa menembus keluar dari wilayah Oort cloud itu diperkirakan membutuhkan waktu 30.000 tahun dengan kecepatannya. Namun, Oort cloud yang luas itu hanya sebagian titik kecil dari wilayah yang bernama Local Interstellar Cloud. Di sini sudah nggak mungkin pakai satuan percepatan kilometer lagi. Kita akan pakai pengukuran yang nama kerennya adalah tahun cahaya. Seberapa cepat perhitungan tahun cahaya? Sini kita bandingin. Kalau Voyager tadi berkecepatan tinggi, yaitu 61.500 km per jam. Kecepatan cahaya ini kalau kita hitung dalam kilometer mencapai 1.079.252.848 km per jam. Sudah cukup cepat. Namun nyatanya kalau kita ingin menjelajahi ujung ke ujung Local Interstellar Cloud tadi dengan kecepatan 1 miliar km per jam tadi, nyatanya membutuhkan waktu 30 tahun dan butuh waktu 5 tahun untuk mencapai bintang dan tata surya paling terdekat kita, yaitu Alpha Centauri. Dan gak sampai di situ. Kalau kita bertanya, apakah ada yang lebih besar lagi dari itu? Jawabannya ada, yaitu galaksi kita, galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Itu adalah susunan dari banyaknya lokal interstellar. Kira-kira ada 100 sampai 400 miliar bintang seperti matahari yang ada. Dan kira-kira ada 800 miliar sampai 3,2 triliun planet yang ada dalam susunan galaksi ini. Galaksi memang terlihat terang karena disusun oleh banyaknya gugusan bintang. Tapi tahukah kalian, masih banyak planet di galaksi kita yang sepenuhnya hidup dalam kegelapan dan ditempa dinginnya alam semesta. Dikarenakan tak ada bintang di sekelilingnya, bahkan bumi kita setelah sampai di besaran ini tak lebih besar dari butiran pasir di Gunung Sahara. Menurutmu, besaran wilayah ini sudah ujung alam semesta? Mari tarik nafas dalam-dalam karena nyatanya galaksi kita yang memiliki triliunan bintang dan planet di dalamnya hanyalah satu dari 54 galaksi berbeda yang ada di besaran wilayah disebut local group. Dan ternyata local group sendiri hanyalah bagian yang sangat-sangat kecil dari gugusan wilayah yang disebut Virgo Supercluster. Di sini ada lebih dari 2000 galaksi yang sudah bisa dipastikan berisi bintang-bintang di dalamnya. Dan kalau kita ingin menjelajahi besaran wilayah ini dengan menunggangi kapal ruang angkasa dengan kecepatan cahaya membutuhkan waktu 110 juta tahun cahaya. Sudah cukup jauh? Belum nyatanya. Setelah Virgo Supercluster hanyalah bagian yang sangat kecil dari Laniakea Supercluster, yang di dalamnya terdapat 100.000 galaksi. Dan jaraknya, luas kelilingnya, yaitu 520 juta tahun cahaya. Apakah kita sudah sampai ujung alam semesta? Nyatanya belum. Karena Laniakea Supercluster sendiri adalah bagian yang super kecil dari wilayah yang bernama Observable Universe. Disinilah batas ilmuwan pengetahuan alam semesta yang manusia dapat amati dan hitung hingga saat ini. Rumah bagi 2 triliun lebih galaksi, dan sudah pasti nggak kehitung lagi berapa banyak planet yang ada di dalamnya. Tentunya di luar itu masih banyak lagi, namun manusia belum mampu mengobservasi semuanya. Yang kita tahu dalam fisika, alam semesta yang di luar pengamatan kita terus bertumbuh, bahkan melebihi kecepatan cahaya. Dan entah sampai kapan kita dapat menemui alam semesta. Bahkan, beberapa dari ilmuwan menyebutkan semesta kita ini atau universe adalah bagian kecil dari banyak alam semesta lain.
Obrolan ini bukan sekedar seberapa besar alam semesta, melainkan kesadaran seberapa kecil kitanya. Bagaimana mungkin manusia memamerkan kesombongan di bumi ini dan melakukan perusakan, bahkan turun peringatan dari salah satu kitab suci. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Namun manusia menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Dari jarak sejauh ini, bumi tidak terlihat penting. Namun bagi kita, lain lagi ceritanya. Tataplah titik itu. Titik itulah yang dinamai di sini. Itulah rumah, itulah kita. Di satu titik, itu semua orang yang kamu cintai, semua orang yang kamu kenal, semua orang yang pernah kamu dengar namanya. Semua manusia yang pernah ada, menghabiskan hidup mereka, segenap kebahagiaan dan penderitaan kita, ribuan agama, pemikiran, dan doktrin ekonomi yang merasa benar. Setiap pemburu dan perambah, setiap pahlawan dan pengecut, setiap pembangunan dan pemusnahan peradaban, setiap raja dan petani, setiap pasangan muda yang jatuh cinta, setiap ibu dan ayah, anak yang bercita-cita tinggi, penemu dan penjelajah, setiap pengajar kebaikan, setiap politisi busuk, setiap bintang pujaan, setiap pemimpin besar, setiap orang suci dan pendosa sepanjang sejarah, spesies manusia hidup di sana, di atas setitik debu yang melayang dalam seberkas sinar. Pale Blue by Carl Sagan. Terima kasih.